Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Kalimantan Barat dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dalam acara Hidup Sehat masih bersama saya Dr. Gigi Lisa. Apa kabar pemirsa? Semoga Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat ya. Amin, amin ya robbal alamin, kita doakan bersama-sama. Nah pemirsa, ini tak terasa ya, bulan puasa setiap tahun itu semakin di awal tahun ya. Kali ini bahkan bertepatan juga berdekatan dengan momen perayaan Tahun Baru Cina. Wah luar biasa nih perayaan khususnya di kota Pontianak maupun beberapa kota lainnya di Provinsi Kalimantan Barat. Toleransi beragamanya luar biasa. Nah bagi Anda umat muslim yang tentunya akan menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan. Nah siang ini kita akan bahas nih bagaimana bisa tetap menjalankan ibadah puasa dengan lancar, tetap sehat tanpa kurang suatu apapun sampai di hari akhir atau penghujung Ramadan. Langsung saja kita sambut, kali ini kita sudah bersama narasumber kita. Ini adalah dokter senior yang ada di Kalimantan Barat. Saya yakin Anda mungkin sudah cukup mengenal beliau atau pernah mendapatkan pengobatan atau terapi dengan beliau. Kita sambut saja ada Dokter Sony. Assalamualaikum, apa kabar dokter? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum para pemirsa. Waalaikumsalam. Ya, nah, ini dokter senior tadinya sih satu-satunya nih ya untuk konsultan ginjal hipertensi ya dok ya. Yeah. Tapi sekarang kayaknya sudah mulai ada junior-junior yang membantu beliau ada di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di kota Pontianak ya. Nah pemirsa, dokter Sonia ini adalah dokter spesialis penyakit dalam dan memang mengambil pendidikan lagi untuk konsultan ginjal dan hipertensi. Ya, oke. Dokter Sony, kita mau tanya dulu tentang dokter spesialis penyakit dalam ini, Dok. Kalau di Kalimantan Barat sendiri ketersediaannya sudah cukup banyak, sudah bisa mengcover penduduk Kalimantan Barat? Alhamdulillah, sudah hampir setiap rumah sakit kita sudah mempunyai penyakit spesialis penyakit dalam tersebar. Walaupun kemarin dalam sambutan ID Bapak Gubernur, Bapak Sekda menyebutkan kita masih kekurangan beberapa spesialis ya, jadi memang gitu. Tapi khusus untuk penyakit dalam, alhamdulillah beberapa rumah sakit sudah terisi semua. Ya. Sudah ada ya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka rumah sakit ini memang harus memiliki spesialis dasar ya. 4 spesialis dasar, salah satunya adalah penyakit dalam. Karena penyakit dalam ini ibaratnya ya sebagai masternya spesialis ya sebenarnya ya dok ya. Karena hampir semua penyakit-penyakit atau rujukan kasus-kasus dari pelayanan primer itu, kode diagnosanya itu paling banyaknya dirujuk ke spesialis penyakit dalam. Nah, kali ini pemirsa terkait tema kita puasa sehat ibadah kuat. Nah kita mau singgung dulu nih ke dokter Sony. Kita mau tanya-tanya dulu. Sebenarnya untuk mempersiapkan secara fisik khususnya ya, agar kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik ya, ibadah puasanya kuat dari awal kita sahur sampai nanti berbuka maupun malamnya menjalankan ibadah-ibadah lainnya. Ini ada tips nggak sebenarnya dari dokter Sony terkait kondisi fisik yang harus disiapkan seseorang? Mungkin sebelum kita nanti lebih lanjut membahas mengenai penyakit-penyakit yang harus diwaspadai dok. Oh ya, terima kasih. Pertanyaannya menarik. Persiapannya apa saja yang harus dilakukan pada pasien, pada kita yang mau menjalankan ibadah puasa. Jadi kalau kita pikir puasa ini kan selain ibadah fisik juga ibadah rohani ya, beda psikis. Oleh karena itu persiapan kita juga meliputi persiapan psikis kita. Kita mempersiapkan jauh hari, misalnya ya banyak istighfar, bertaubat, kemudian banyak latihan baca Al-Quran, sholat malam dan sebagainya. Itu paling tidak itu persiapan psikisnya. Kemudian persiapan fisiknya kita menjaga keseimbangan makan dan minum kita, kemudian olahraga kita teratur, kita seperti diatur, misalnya dalam 1 minggu 150 menit, misalnya kita misalkan itu, dan ternyata itu harus kita pertahankan dalam masa-masa kita menjalankan ibadah puasa, agar kebugaran kita baik. Karena olahraga ternyata
selain memberikan keriangan, orang-orang yang olahraga biasanya happy kan, karena fresh, juga akan memberikan kesegaran jasmani, itu yang penting. Nah, kesegaran jasmani ini yang modal kita untuk bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Ya. Baik ya. Wah, luar biasa ini. Memang apa yang sudah kita lakukan sehari-hari yang tadinya memang healthy lifestyle ya, pola hidup sehat, itu kalau bisa tetap dipertahankan selama ibadah puasa dengan porsi-porsi tertentu ya Dok ya. Nah, ini bagi Anda yang sehat. Namun bagaimana bagi Anda pemirsa atau ada keluarga Anda yang saat ini sudah ditegakkan diagnosa menderita beberapa penyakit tertentu nih Dok ya. Khususnya nih yang di bawah spesialisasinya Dokter Sony nih. Baik itu penyakit yang berkaitan dengan penyakit-penyakit tidak menular atau degeneratif gitu ya. Bahkan untuk konsultan dokter beliau ini adalah ginjal dan hipertensi ya. Bagaimana pula dengan para pasien-pasien yang menderita penyakit-penyakit tersebut Dok ketika menjalankan ibadah puasa. Nah ini kita mau bahas dari apa dulu nih Dok? Penyakit apa dulu sih yang sekarang memang lagi paling tinggi angkanya? Diabetes, hipertensi Dok? Iya, kalau kita lihat katastrofik ya istilahnya ya dalam penyakit dalam skalanya BPJS ya. Kalau di bidang penyakit dalam kan penyakit ginjal, penyakit ginjal. Nah penyakit ginjal itu penyebabnya yang paling banyak adalah hipertensi dan diabetes mellitus. Baik. Nah kebetulan hipertensi dan diabetes mellitus itu bisa dicegah, bisa dikendalikan dengan berpuasa, dokter. Oh, jangan lupa. Iya. Masya Allah ya. Jadi begitu ya. Baik. Mengapa demikian? Karena prinsipnya berpuasa kan menjaga keseimbangan. Jadi ada pengendalian diri. Jadi dalam berpuasa itu kan pengendalian fisik dan psikis. Baik. Dalam pengendalian psikis itu ada pengendalian emosi. Jadi ada diselaraskan antara emosi dan rasional. Kemudian pengendalian nafsu diselaraskan dengan logika. Nah, 4 hal tersebut itu kalau dihubungkan dengan kondisi tubuh kita itu berhubungan dengan keseimbangan saraf simpatis dan parasimpatis. Oh, Masya Allah, luar biasa ya. Iya. Baik. Jadi ketika tidak terjadi keseimbangan antara saraf simpatis dan parasimpatis, misalnya saraf simpatisnya menjadi tinggi, itu menjadi hipertensi. Kalau simpatis tinggi akan jadi hipertensi. Hipertensi akan menyebabkan apa? Menyebabkan stroke, serangan jantung, kebutaan, kemudian gagal ginjal, cuci darah dan sebagainya. Nah itu karena ketidakseimbangan. Nah kalau di bidang endokrin misalnya, saraf simpatis yang tinggi juga akan memacu hormon-hormon anti insulin, sehingga gula darah tinggi tidak terkontrol, menyebabkan kencing manis. Kencing manis akan menyebabkan stroke, menyebabkan kebutaan, menyebabkan serangan jantung, gagal ginjal dan amputasi. Jadi tadi saya sebutkan di depan, ini masalah emosi, rasional, kemudian nafsu dan logika. Baik, dan 4 hal tadi ya, Dok? Itu dihubungkan dengan satu saraf tadi, saraf simpatis dan parasimpatis. Dan hal ini bisa dikendalikan dengan berpuasa. Artinya apa? Sebenarnya kan dengan berpuasa yang benar, saya bilang puasa yang benar. Itu bisa mengendalikan hipertensi, bisa mengendalikan diabetes. Baik. Akhirnya sebagai prevensi untuk bisa terjadi, biar tidak stroke, biar tidak serangan jantung, biar tidak serangan ginjal misalnya dan gagal ginjal dan sebagainya. Baik ya. Wah, merinding ini penjelasannya Dokter Sony ini ya, udah kayak dapat tausiah juga kita ini ya. Dokter yang mengobati fisik maupun yang mengobati batin ini. Luar biasa ya ternyata pemirsa. Kita garis bawahi tadi ada 4 hal yang ternyata di bulan puasa ini bisa dikendalikan dan 4 hal ini ternyata yang mempengaruhi saraf simpatis maupun parasimpatis yang bisa memicu berbagai macam kondisi penyakit-penyakit yang sudah disebutkan Dokter Sony tadi ya. Ada lagi dokter? Ada lagi, boleh banget. Justru dokter harus menambahkan banyak dok. Tadi kan pengendalian psikis baru saya sebutkan. Pengendalian fisik. Fisik ya, baik. Tadi 4 hal yang psikis ya dok? Psikis, sekarang yang fisik. Ternyata Allah sendiri sudah berfirman memperingatkan kita waqulu wasrobu wala tasrifu kan, makan dan minumnya dengan secukupnya. Nah, perkataan secukupnya itu kan sebenarnya dalam definisi ilmu gizi kan pengaturan dosis. Dosisnya, jadwalnya apa, yang jumlah makannya berapa, kemudian jenis yang dimakan apa. Jadi misalnya kita hitung karbohidratnya 60%, misalnya proteinnya 35% dan sisanya lemak kan gitu kan. Itu kan batas rifu tadi, keterbatasan tadi. Nah, seandainya ini dilanggar, ini akan terjadi
makan berlebihan. Ya, kalori berlebihan akan jadi gula naik, kencing Betul, manis. betul. Kemudian kolesterol berlebihan akan jadi jantung koroner, Betul. serangan jantung, kemudian stroke, ginjal. Baik. Dan jangan lupa makan yang berlebihan juga akan memproduksi oksidan. Oksidan akan merusak pembuluh darah. Pembuluh darah bisa menyebabkan macam-macam. Dan bagi sel-sel, oksidan ini kan akan merusak sel. Betul. Sehingga mempercepat kerusakan sel. Menjadi Mudah terserang penyakit ya, Dok? Iya, mudah penyakit. Dan ini sebenarnya menguntungkan untuk ibu-ibu. Nah, Ya kan? jadi agak Bisa kinclong terus. turun Karena berat badan juga turun ya. berat badan terus, kemudian wajahnya awet Iya. karena oksidannya kan Oksidannya dinetralkan sehingga tidak perlu lagi kosmetik macam-macam. Misalnya maaf, jadi kecantikan sebagainya. Betul. Karena antioksidannya sudah bekerja dalam Dengan tubuh baik. kita. Ya. Jadi, Baik, ya. jadi ada pengendalian fisik, ada pengendalian psikis. Secara psikis, Iya. waduh, luar biasa ini siraman rohani sekaligus ini edukasi kesehatan ya dari Dokter Sony. Ternyata pemirsa memang ibadah puasa ini membawa berbagai macam manfaat tadi, baik pengendalian secara psikis maupun pengendalian secara fisik ya. Karena sudah ada nih di dalam ayat Al-Qur'an juga sudah disampaikan janganlah makan dan minum berlebihan ya. Nah, berlebihan ini kaitannya tadi dengan kandungan nutrisi yang harusnya masuk ke dalam tubuh kita. Ya, jangan karbo yang lebih banyak, jangan lemak yang lebih banyak, tapi semuanya harus seimbang. Maka sekarang kita punya menu untuk gizi seimbang ya, Dok ya. Dan ternyata itu membawa dampak luar biasa dan dikendalikan pula di saat puasa ini. Iya. Waduh, luar biasa. Nah, mungkin Anda pemirsa nih di rumah ada yang bertanya-tanya juga nih, aduh Dok gimana nih kalau saat ini saya memang sedang dalam terapi pengobatan penyakit yang dokter sebutkan tadi tuh. Ada tadi untuk yang hipertensi, diabetes, bahkan sudah sampai terjadinya gagal ginjal gitu. Lalu bagaimana saya untuk menjalankan ibadah puasa ini tetap kuat gitu ya? Iya. Pertama harus konsultasi kepada dokter karena dokter yang akan menilai apakah pasien itu sudah layak atau tidak layak bisa menjalankan ibadah puasa. Baik. Itu yang pertama yang konsul. Yang kedua saya sampaikan bahwa obat-obat yang rutin diminum, yang dikonsumsi silahkan dikonsumsi seperti biasa. Baik. Cuma kita perlu mengatur jadwalnya. Misalnya kalau biasanya jadwal pagi itu dosisnya besar, mungkin kita rubah. Karena kalau pagi dianggap sahur pagi dosis besar, misalnya pemakaian obat kencing manis, justru nanti jam-jam 12, jam-jam 3 akan jadi gula darahnya turun. Jadi baik. lemes, menjadi tidak mampu menjalankan ibadah puasa selanjutnya. Jadi prinsipnya satu, silakan konsultasi dulu pada dokter untuk ditentukan apakah bisa menjalankan ibadah puasa atau tidak. Yang kedua, obat-obat yang rutin tetap dipertahankan, hanya mungkin Waktunya yang diatur konsumsinya, pemakaiannya. Baik ya. Iya. Sehingga tidak mengganggu nih ibadah puasanya ya, Dok ya gitu. Bukan berarti harus minum obat biasanya jam 12 siang, terus dia minum obat dulu jam 12 siang Iya. gitu ya. Yang seharusnya kan ketika puasa tidak makan minum ya dari Iya. pagi sampai nanti maghrib seperti itu ya, Dok ya. Jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Oke, Dokter Sony. Ini kita balik sedikit nih ngomongin penyakit yang sekarang memang menjadi momok lah. Jangankan di negara maju, di negara berkembang seperti Indonesia pun itu sudah menjadi top 5-nya penyakit ya. Penyakit-penyakit degeneratif seperti diabetes dan hipertensi, Dok. Nah, mungkin kita mau refresh kembali nih, kita mau review juga kepada pemirsa terkait penyakit diabetes mellitus ini sendiri dan juga hipertensi, Dok. Sebenarnya faktor penyebabnya, nah ini lebih banyak karena apa? Karena ada yang bilang, oh saya aman nih, mau makan apa aja, saya nggak punya genetik, saya nggak punya warisan dari orang tua saya menderita kedua penyakit tersebut gitu ya. Jadi ngebakalan saya akan mendapatkan penyakit itu karena asumsinya adalah penyakit bawaan gitu ya. Seperti apa nih, Dok, untuk kedua penyakit ini? Iya. Dua penyakit ini ternyata pengobatan pilar pertamanya itu sama itu, apa lifestyle. Baik. Jadi artinya apa lifestyle? Lifestyle menyangkut kebiasaan Perilaku ya, gaya perilaku, hidup. jadi olahraga, kemudian kebiasaan makan dan sebagainya. Artinya apa? Artinya dua hal tersebut itu masalah lifestyle ini sangat berpengaruh terhadap terjadinya hipertensi dan diabetes mellitus. Sehingga kalau kita
mengabaikan lifestyle ini juga kemungkinan besar akan terjadi dua hal tersebut. Baik. Saya mau kasih gambaran. Seseorang yang keturunan diabetes belum tentu dia akan menderita diabetes. Justru kebalikan ini dok ya, jangan Iya. mindsetnya dibolak-balik nih. Kalaupun dia tadi orang tuanya menderita diabetes, belum tentu. diabetes mellitus. Oke. Iya. Orang tuanya sehat dia tidak ada keturunan, Baik. tapi lifestyle-nya buruk, Baik. sedentary, dia nggak mau olahraga, makan Baik. sembarangan, fast food dan sebagainya. Justru akan muncul nanti penyakit-penyakit hipertensi, penyakit diabetes mellitus. Jadi sumber utamanya gitu. Ya, ternyata lifestyle ini kalau kita hubungkan dengan saat ini cocok sekali dengan menjalankan ibadah puasa kita latihan, latihan untuk memperbaiki lifestyle kita Baik. dan begitu. Baik. Ada pasien diabetes mellitus yang justru lapor, dok saya kok gula darahnya malah tinggi ya dok. Pas puasa? Pas puasa. Oke. Yes. Saya dengan guyon saya sampaikan, berarti puasa Anda gagal. Oke. Kan gitu kan? Baik. Loh kok bisa dok? Iya, karena inti puasa kan pengendalian. Betul. Pengendalian nafsu, pengendalian Betul. emosi dan sebagainya. Betul. Nah, ketika puasa, begitu buka puasa semuanya dimakan. Ada Balas dendam ternyata iya, dok. Ya. kola dimakan, cendol dimakan, Iya. apalagi ya semua dimakan, jorong-jorong dimakan, goreng-gorengan semua makan, goreng-goreng ya. makan. Akhirnya justru gula darah naik. Berarti disitulah kegagalan puasa. Baik. Jadi kegagalan menahan nafsu dan pengendalian nafsu tadi. Oke ya, waduh luar biasa nih. Kalau ada pertanyaan yang muncul nih, aduh dok nih saya nih kok malah gula darahnya naik selama puasa. Kata dokter Sony harusnya bisa terkontrol selama bulan puasa. Ternyata itu tadi. Ada kegagalan yang terjadi mengendalikan nafsunya. Khususnya tadi nafsu untuk makan makanan Iya. yang berlebihan ya dok ya. Oke, baik dokter Sony ini kita break dulu. Nanti kita lanjutkan kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan segera kembali setelah jeda yang satu ini. Baik pemirsa, masih di acara Hidup Sehat. Masih bersama saya Dr. Gigi Lisa dan tentunya kali ini bersama narasumber kita ada Dr. Sony, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi ya. Tema kita kali ini membahas seputar puasa sehat, ibadah pun kuat selama memang menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini ya. Dokter Sony tadi di segmen awal sudah banyak sekali bercerita puasa ini luar biasa, ini adalah terapi lain sebenarnya, terapi alternatif yang memang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan untuk penyakit-penyakit tertentu karena ada unsur pengendalian di dalamnya baik secara fisik maupun secara psikis ataupun mentalnya ya. Iya. Wah, itu kalau tadi ngikutin dari awal udah dapat catatan yang luar biasa ini. Ini ilmu baru nih buat kita nih ya. Kapan-kapan kayaknya Dr. Sony kalau kita undang bukan talk show kesehatan tapi untuk tausiah juga cocok dok ya. Insya Allah. Jadi insya Allah ya dok ya. Ya jadi nanti ada tambahan sedikit gelar lah di depannya selain dokter ada ustadznya gitu ya. Masya Allah ya. Nah jadi pemirsa tadi sempat terpotong di segmen awal terkait pilar pertama yang menentukan dua kondisi penyakit terbesar yang ada di Indonesia saat ini ya, yaitu pilar lifestyle atau gaya hidup. Dan ternyata gaya hidup ini di bulan Ramadan inilah sebenarnya salah satu latihannya ya dok ya, supaya disiplin dengan gaya hidup yang sehat ini ya. Nah itu tadi dokter baru menyinggung dari sisi makannya dok ya. Iya. Untuk lifestyle ini kan banyak hal ya dok, ada pola aktivitas fisik, ada kebiasaan merokoknya dok, ada stresnya dok, ya kan? Nah ini seperti apa dok yang bisa disampaikan ke pemirsa, apalagi kaitannya di bulan puasa ini? Iya. Jadi kita alhamdulillah dalam puasa ini kita banyak larangan, tidak hanya sekedar makan dan minum ya. Tapi juga termasuk merokok, kemudian kegiatan-kegiatan lain yang tidak ada hubungannya dengan ibadah. Itu kan harus kita batasi. Nah, merokok, alkohol, kemudian stres, itu kan sebenarnya faktor-faktor yang bisa kita hindari ya. Iya. Makanya pada bulan puasa inilah kita berniat benar untuk melakukan hal tersebut. Maka saya kalau ada pasien merokok itu saya tanya, Bapak kalau Ramadan merokok enggak? Enggak. Kalau kok bisa gitu ya? Kok bisa? Artinya berhentinya merokok itu bukan karena lain-lain, tapi karena niat. Niat, baik. Artinya kalau sudah niat apapun yang terjadi ya pasti tidak
pasti bisa meninggalkan Baik. merokok dan kebiasaan-kebiasaan yang lainnya ya. Saya pikir itu. Kemudian stres. Mengapa kita stres? Karena kita tidak bersyukur atas nikmat, ya kan? Seandainya kita mensyukuri nikmat kita, kemudian memanfaatkan nikmat kita untuk kebaikan, untuk ibadah, kita gagal stres. Kita dalam agama kita diajarkan qanaah kan, artinya menerima Cukup dengan ya. kecukupan, dengan senang hati, dengan bersyukur itu kan. Lain syakartum lazi dan Danakum. wala in Oke. kafartum inna azabi lasyadid. Sabar bersyukur, aku tambah nikmat. Jadi Betul. kuncinya itu sebenarnya untuk pengendalian stres nggak ada Bapak. Dan itu erat sekali loh dengan ibadah kita puasa. Jadi itu Dr. Lisa yang Baik. bisa saya sampaikan. Oke ya. Iya. Wah, luar biasa ini. Jadi dari lifestyle tadi pengendalian selain tadi makan tidak berlebihan, ternyata tadi merokok kan dilarang selama bulan puasa, ternyata bisa balik lagi ke niat kita masing-masing. Harusnya di luar bulan Ramadan pun tidak melakukan aktivitas merokok kembali ya. Bahkan tadi kelola stres. Nah, balik lagi ketika kita merasa qanaah ya, di dalam Islam ya Dok ya diajarkan untuk merasa cukup, bersyukur dengan apa yang kita miliki, tidak iri dengan kehidupan orang lain gitu ya, nggak gibah sana gitu ya, nggak julid sana sini. Insya Allah stres juga bisa terhindar ya. Jadi ini benar-benar pengendaliannya ada di bulan puasa ini untuk pilar pertamanya nih, untuk penyakit tadi diabetes maupun hipertensi ya. Nah, kalau untuk aktivitas fisik Dok, seperti apa yang dokter sarankan? Karena kan ketika ibadah puasa memang kita tidak mengkonsumsi air yang cukup ya, khawatir ada dehidrasi dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai persepsinya pemirsa, oh aku aktivitas fisik tetap seperti biasa nih di bulan puasa, taunya nanti tiba-tiba dehidrasi gitu ya. Iya. Aktivitas fisik tetap dianjurkan pada bulan berpuasa karena apa? Terutama untuk pembakaran. Kan kebetulan sudah indeksnya dibatasi, diatur, kemudian dengan olahraga berarti akan jadi pembakaran. Tetapi tadi kita jangan sampai melakukan aktivitas fisik justru akan menyebabkan efek yang negatif buat badan kita, buat yang menjalankan puasa. Oleh karena itu diatur dalam tata cara beraktivitas pada bulan puasa. Biasanya lebih dianjurkan aktivitas fisiknya agak berat 1 jam sebelum buka puasa. Oke, Jadi yang apa? exercise itu 1 jam sebelum berbuka ya Dok? Itu agak biasanya jalan cepat ya jalan cepat. Karena apa? Saat itu ketika air sudah dibutuhkan, sudah masuk buka puasa. Kemudian energi diperlukan juga masuk itu. Kemudian kalau tambah buka puasa lagi, tambah olahraga lagi setelah buka puasa. Lebih baik. Iya, padahal sebenarnya nggak usah olahraga pun karena kita tarwih kan. Oh benar. Kita tarwih ada yang 23, ada yang 11. Sebenarnya kalau kita tarwihnya benar kan itu olahraga juga ya. Kita berdiri berapa menit itu kan juga mengatur olahraga, mengatur metabolisme kita. Sehingga bisa mengatur memperbaiki olahraga. Nah, mengapa olahraga tetap dibutuhkan? Karena satu, kesehatan jantung. Yang kedua, jangan lupa olahraga dengan berkeringat itu proses detoksifikasi. Jadi aliran darah lancar, kemudian berkeringat, ternyata toksin-toksin juga ikut keluar. Ditambah lagi dengan puasa tadi, mencegah oksidan yang banyak juga dinetralkan dengan olahraga. Ya. Jadi antioksidannya itu ketika kita pengendalian di bulan puasa ini ya Dok ya. Nah, luar biasa ini pemirsa. Jadi bagi Anda yang memang rutin beraktivitas fisik atau olahraga di luar bulan Ramadan, maka di bulan Ramadan ketika menjalankan puasa disarankan tadi 1 jam sebelum kita berbuka puasa. Ya, silahkan melakukan exercise Anda karena ketika sudah selesai mendekati waktu berbuka, asupan cairan pun bisa dipenuhi kembali ya Dok ya ketika berbuka. Tambah nih, untuk mencegah dehidrasi kita ada minum. Jangan lupa ya. Ada aturan kalau minumnya. takaran gelas kan kita 2-4-2. Jadi 2 gelas setelah buka puasa yang kecil. Tapi ini kita harus disclaimer dulu Dok. Air putih nih ya Dok ya. Air putih ya betul, bukan air kola. Jangan nanti air cincau. Ini air putih dulu. Ntar dia minumnya air cincau 2 gelas Dok gitu kan. Nah, bukan ya Dok ya, kita disclaimer dulu. Ini yang dimaksudkan dengan takaran minum ini adalah pemirsa konsumsi air putih. Air mineral lah ya. Seperti apa tadi Dok? 2, 4, 2. Jadi 2 kan setelah maghrib, masuk maghrib kan kita makan kecil, kurma biasanya 3 atau yang ganjil kan, itu minum 1 air putih. Kemudian setelah makan kurma dan lain-lain itu kita makan, minum lagi.
Kemudian nanti setelah sholat biasanya makan besar. Makan besar dua gelas sebelum makan dan mau tidur nanti dua gelas. Tidur. Jadi sudah 4 kan? Sudah 4. Terus nanti sahur Duanya juga di 2. sahur, Jadi ada gitu ya. 2, 4, 2 ini. Itu minimal ya dok ya, harus terpenuhi ya. Jadi kan kalau rata-rata 1 gelas 200 cc, 200, kalau iya. kalikan 8 itu. Kira-kira Iya. itu yang harus konsumsi standar untuk orang sehat. Ya, gitu. Kecuali untuk pasien-pasien atau orang-orang tertentu yang sudah menderita penyakit yang memang harus pembatasan air, Cairan. juga kita harus perhitungkan benar tentang itu. Ya. Baik ya. Oke, nah nih bagi yang belum pernah mendapatkan tips ya untuk konsumsi air putih selama bulan Ramadan ini, tadi Dokter Sony sudah menyinggung pemirsa, ada rumusannya 2-4-2. Jadi 2 gelas di waktu berbuka, 4 gelas di antara setelah berbuka sampai nanti menjelang sahur atau sebelum tidur, dan 2 gelas lagi di waktu sahur ya. Dengan catatan memang minimal gelasnya itu adalah gelas konsumsi air yang standar ya, 200 sampai 250 ml. Maka kalau ada tadi kita hitung 8 gelas sudah terpenuhi 2 liternya dalam 1 hari ya dok ya. Nah ini, nah kalau yang menderita penyakit hipertensi dokter, kalau penyakit hipertensi itu kan memang ada konsumsi obat, sama sih sebenarnya dengan diabetes juga ya dok ya, ada konsumsi obat rutin yang harus diminum dok. Nah ini kalau dokter sendiri menyarankan waktu konsumsi obat tersebut, mungkin ada yang tadinya 1 kali 1, 2 kali 1, atau 3 kali 1 juga ada dok? Ada. Nah itu seperti apa pengaturannya ketika bulan Ramadan? Kalau obat yang single dose istilahnya, yang sekali minum sih nggak masalah ya, ada 1 kali. Karena obat hipertensi kan rata-rata tidak berpengaruh pada energi ya, tidak berpengaruh pada kadar gula darah. Artinya bisa kapan saja diminum yang 1 kali 1. Baik, jadi artinya tidak ada waktu khusus ya dok tidak ya? Ada waktu khusus ya. Intinya ketika masa berbuka sampai sahur pun silahkan dikonsumsi 1 kali. Iya, 1 kali. Ya, kemudian 3 kali gimana? 3 kali dibalik aja. Misalnya sahur, sahur, kemudian nanti buka puasa, nanti mau tidur, dan 3 kali juga. Jadi di waktunya sama. Jadi baik. Walaupun tadi rentang waktunya cukup jauh antara jarak waktu minum di sahur ke berbuka nih dok. Buka puasa ya. Nggak masalah ya. Jadi masih aman ya dokter ya. Oke, ya. Jadi tetap kalau 3 kali kita atur pemirsa. Sahur kita minum sebagai tadinya pengganti konsumsi obat di pagi hari. Berbukanya itu sebagai pengganti konsumsi obat yang tadinya di siang hari ya dok ya. Dan di malam hari sebelum tidur sebagai pengganti ya di malam hari tadinya itu. Oke ya, jadi aman. Tapi lebih baik lagi tadi dikonsultasikan dengan dokternya ya. Jadi bisa disesuaikan nih dengan kondisi pasien ya. Nah ini mungkin masih ada lagi nih yang mau bertanya. Dok, sepertinya kondisi saya ini tidak memungkinkan untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, kondisi seperti apa sih dok bagi penderita diabetes, hipertensi, bahkan gagal ginjal ya, untuk tidak melakukan puasa? Kondisi seperti apa gitu yang ini tidak boleh sama sekali berpuasa? Padahal mungkin yang bersangkutan merasa kayaknya saya mampu, secara fisik saya mampu, tapi ada hal-hal yang membuat itu kontraindikasi. Jadi ada 3 penyakit ya. Jadi kalau yang diabetes mellitus itu biasanya pada penderitanya diabetes, kencing manis yang gula darahnya belum terkontrol. Ya, atau terkontrol dengan harus memakai insulin dosis tinggi. Ya. Baik. Jadi sebaiknya tidak berpuasa. Yang kedua, penderita diabetes yang ada komplikasi. Baik. Misalnya komplikasi luka, komplikasi infeksi paru-paru dan sebaiknya tidak melanggarkan puasa karena memang bisa diganti dengan bayar fidyah ya kalau nggak salah kan begitu. Masih diberi keringanan ya dok. Kemudian hipertensi relatif lebih mudah karena bisa tinggal mengatur dosis asal tidak ada komplikasi yang mengganggu penyakitnya. Dan pada pasien-pasien dengan gagal ginjal ini kita bagi 2 nih, pakaian ginjal yang sudah HD atau yang sebelum HD. Pasien-pasien yang sudah HD sebaiknya dievaluasi misalnya HB-nya bagus atau tidak, kemudian sering drop tidak tensinya. Itu pasien-pasien yang perlu kita evaluasi apakah perlu HD perlu puasa atau tidak.
Tapi apabila stabil, silahkan aja berpuasa. Tapi dianjurkan berpuasa di luar waktu cuci darah. Cuci darah, betul. Nah, pasien-pasien yang sebelum mandi, sebelum cuci darah, lihat kondisinya. Kalau kondisinya stabil, ya silakan aja menjalankan ibadah puasa kan. Gitu. Baik ya. Jadi kalau saya secara pribadi ya, bukan kepustakaan, bukan ilmu. Saya bilang, baik. Dok, saya boleh puasa aja. Kalau nggak kuat aja. ya buka gitu. Ya. Jadi yang mudah, bisa kan? mengatur diri sendiri. Kalau mampu ya lanjut sampai selesai. Kalau nggak mampu ya dibatalkan seperti itu ya dok ya. Oke, nah untuk yang diabetes tadi dok, kata dokter ada 2 kondisi ya yang membuat penderita diabetes ini tidak bisa berpuasa di saat memang gula darahnya kadarnya tidak terkontrol. Itu batasannya seperti apa dok? Angkanya di angka berapa? Gula darah apa nih yang dimaksud? Apakah gula darah sewaktunya atau seperti apa dokter? Iya. Dalam kencing manis itu kan ada istilah terkontrol dan tidak terkontrol. Yang dimaksud dengan gula darah terkontrol yang beneran itu kalau kita melihat GDS ya gula darah sewaktu maksud saya dia di bawah 200 walaupun idealnya di bawah 140. Kalau puasa di bawah 110 begitu kan. Nah, bagaimana yang tidak terkontrol? Berarti gula darah di luar itu. Saya sudah minum obat, sudah pakai insulin dosis tinggi apalagi kok gula darah masih di atas 200 ya kita definisikan, kita artikan sebagai pasien yang diabetes yang belum terkontrol. Belum terkontrol. Ini dianjurkan untuk tidak berpuasa. Kenapa dokter? Justru bukannya berpuasa tadi itu bisa menurunkan gula darahnya ya, tapi malah dengan kondisi yang belum terkontrol ini malah tidak dianjurkan untuk berpuasa dok. Iya, karena begitu dia berpuasa, itu nanti badan justru akan mencari sumber gula yang lain. Jadi bongkar-bongkar, istilahnya bongkar-bongkar. Badan akan bongkar lemak dan sebagainya yang akan justru secara metabolik tidak menguntungkan, nanti akan jadi komplikasi, dia malah jadi lonjakan. Jadi begitu. Oke ya, terjawab pemirsa ya. Jadi begitu yang tidak terkontrol ini kadar gula darahnya ketika berpuasa tubuh lagi mencari untuk karbonya ya dok ya, pembakaran gulanya akhirnya dapatnya tuh dari yang lain-lain menyebabkan terjadi peningkatan kadar gula darah dan akhirnya menimbulkan berbagai macam komplikasi. Gula darah, kemudian asam juga begitu kan. Baik ya. Oke, jadi buat Anda memang kalau bisa sebelum masuk bulan Ramadan, memang sih sekarang kalau kita edukasi saat ini udah agak telat ya dok ya, tapi harusnya sebelumnya memang mempersiapkan diri supaya kadar gulanya bisa terkontrol, bisa menjalankan puasa dengan baik ya dok ya. Cuma tadi saran dokter nih, kalau dokter ketemu pasien nanya, udah puasa aja. Apakah dokter juga menyarankan hal sama bagi penderita diabetes yang tidak terkontrol ini dok? Begini, kita pilih-pilih pasien. Kita tetap pilih-pilih. Lihat dulu. Lihat dulu, karena jangan sampai nasihat kita menjebak mereka, mencelakakan pasien kita kan kasihan. Artinya ya kita pilih-pilih. Oh, pasiennya jelas komplikasi, kemudian gula darahnya 500-an misalnya, ekstrimnya seperti itu kan kita nggak bisa lanjutkan. Saranin ya dok ya. Tapi kalau masih misalnya, dok saya nggak kuat, akhirnya ya coba aja silakan. Tapi yang penting pesan kita udah sampai bahwa itu nanti akan berisiko kan. Artinya kita tidak salah. Amar ma'ruf kita udah sampai. Sudah nyampe, kan, gitu. Benar ya. Jadi kewajiban sebagai dokter ya menyampaikan apa yang akan potensi terjadi tuh sudah selesai. Kewajibannya selesai ya dok ya gitu. Kalau masih juga nakal pasiennya ya resiko tanggung sendiri gitu. Balik lagi memang pemirsa, kalau penyakit diabetes, hipertensi itu keberhasilannya dari compliance pasien ya dok ya, kepatuhan pasien untuk menjalankan anjuran dokter, konsumsi obatnya ya. Karena terus terang banyak dok, orang di sekitar saya aja, saya profesinya dokter gigi ya, itu ketemu pasien-pasien yang kadang mau cabut gigi tapi tensinya tinggi banget, kadar gulanya tinggi banget. Padahal selama ini sudah mendapatkan pengobatan dari dokter. Ternyata kalau ditanya, kenapa? Males minum obatnya dok, ya kan? Terus malas untuk melakukan anjuran misalnya mengatur pola makan, istirahat dan lain sebagainya. Nah ini cari ini sendiri ya dok ya, cari masalah sendiri ya. Nah kalau kayak gini nih kondisinya dok, naik turun kadar gula darahnya, tekanan darahnya pun naik turun, berarti kan masuk kategori tidak terkontrol. Balik lagi tadi tidak dianjurkan untuk menjalankan ibadah puasa.
kalau menjalankan ibadah puasa, resikonya tadi yang seperti sudah Dokter Sony sampaikan. Oke, kalau buat penderita ginjal tadi silakan berpuasa selama tidak, kalau yang sudah mendapat terapi pengganti ginjal, pas Selama, HD nggak boleh puasa ya iya, dok? pas HD aja nggak puasa. Karena pada saat tadi terjadi perubahan banyak sekali, perubahan cairan, perubahan tensi, ya, kemudian susunan kimia tubuhnya juga terganggu. Itu juga punya resiko apabila pasien tersebut menjalani ibadah puasa. Ibadah puasa. Makanya kalau dok saya Hadi boleh puasa, silahkan berpuasa, tapi di luar jadwal cuci darah. Jadi di luar jadwal cuci darahnya silakan berpuasa. Ketika jadwal HD ya silakan nanti mungkin mau diganti ataupun bayar fidyah dan lain sebagainya. Masih ada keringanan yang diberikan ya dok ya. Iya. Aduh, memang inginnya sih ya umat muslim ketika menjalankan ibadah puasa itu memang dalam kondisi sehat, tanpa ada sakit apapun gitu. Bahkan yang tadinya sakit justru dengan puasa bisa disembuhkan ya. Luar biasa. Dokter Sony, nanti kita lanjut lagi nih. Sudah di kode-kode, kita mau break dulu pemirsa. Diskusi akan kita lanjutkan setelah jeda yang satu ini, jadi jangan kemana-mana. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia di acara Hidup Sehat. Tak terasa nih kita sudah masuk di segmen terakhir untuk ngobrol-ngobrol santai kita di bulan Ramadan ini, bagaimana tetap menjalankan ibadah puasa secara sehat, ibadahnya pun tetap kuat. Karena kita tahu selama bulan puasa, ini bulannya promo besar-besaran untuk mendapatkan pahala yang luar biasa bagi Anda umat muslim nih yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Otomatis nih, aduh, enggak pagi, siang, malam, mungkin ada yang sampai lembur untuk mendapatkan promo dengan melakukan ibadah yang cukup intens. Tentunya harapan kita ketika menjalankan ibadah itu semua di bulan Ramadan ini, kondisi kita tetap sehat ya. Sudah dari awal acara tadi kita bersama Dokter Sony, narasumber kita, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi. Saat ini ada berapa dok di Kalimantan Barat? Ada 3. Sudah ada 3. Kemudian yang hampir selesai juga 3, jadi mungkin yang banyak. hampir selesai juga 3. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti bisa menjawab kebutuhan masyarakat nih ya. Harapan kita sih tidak makin bertambah para penderita penyakit ginjal ya, hipertensi maupun diabetes mellitus ya. Tapi ternyata fakta menyatakan lain ya dok ya. Kalau kita lihat prevalensi penyakitnya seperti apa saat ini dok, khususnya untuk Kalimantan Barat deh. Penyakit ginjal ya, di bidang ginjal. Penyakit ginjal kan penyakit akhir, penyakit terminal. Baik. Nah, ujungnya siapa? Nomor 1 darah tinggi, yang kedua kencing manis. Artinya apa? Artinya kalau darah tinggi dan kencing manis tadi bisa kita kendalikan, bisa kita prevensi dengan kelola dengan baik, mestinya terminalnya juga akan berkurang. Baik. Nah, ternyata ini belum terkelola dengan baik. Makanya saya kalau berpendapat ini tugasnya ada di ujung-ujung, di Puskesmas, di Bu kader posyandu, mungkin di garda terdepan. Kalau mereka bisa mengelola dengan baik penderita-penderita ini, apa dari prevensi primer, sekunder, tersier, dan bisa dilakukan di mereka, harapan saya penderita-penderita ginjal pun akan menurun gitu ya. Jadi kita bisa melihat kok kenapa ginjal tinggi, berarti terjadi kegagalan dalam pengelolaan proses yang penyakit hipertensi dan diabetes ya. Ya tanggung jawab kita semua ya. Saya sebagai dokter harus selalu banyak ngomong, kemudian yang di ujung juga membantu kami agar mereka bisa dikendalikan, DM-nya kendalikan, hipertensinya dikendalikan, biar penyakit ginjalnya juga bisa dikendalikan. Sehat ya? Iya. Oke, sederhananya gini aja deh pemirsa, sampai saat ini kalau kita lihat ya, itu kebutuhan untuk terapi pengganti ginjal seperti hemodialisa ini terus meningkat ya dok ya? Iya. Jadi beberapa fasilitas kesehatan baik dari klinik utama sampai ke rumah sakit itu terus menambah bednya untuk penderita hemodialisa ya, yang mau melakukan terapi cuci darah ini tadi ya dok ya. Itu membuktikan memang ya cukup tinggi dok, ya kan, nggak bisa tutup mata dan tidak pandang umur gitu ya. Bahkan dari usia
dini pun anak-anak juga sudah ada yang mendapatkan Bisa. terapi cuci darah karena sudah terjadi kegagalan ginjal, Dok. Ginjalnya, iya. Nah, ini mungkin di segmen terakhir kita mau gali lebih dalam deh tentang penyakit ginjal ini sendiri, Dok. Kalau kita lihat trennya saat ini dari kelompok umur, dokter, itu masih didominasi kelompok umur mana nih, Dok? Masihkah di lansia? Oh. Sekarang justru bergeser ke umur-umur produktif ya. Umur produktif artinya banyak usia produktif yang menderita penyakit ginjal. Jadi kalau kita hitung-hitung kasihan secara itu akan mengganggu perekonomian ya bagi Betul, quality of life-nya yang masih panjang ini ya. Iya. Jadi mereka masih gitu. Beberapa lansia ya memang lansia kena aja karena DM dan hipertensi kan faktor risikonya pasti lansia. Di umur ya, baik. Iya. Kemudian anak-anak juga banyak juga kita temukan, betul. terutama karena faktor-faktor Pola nutrisi makan ya. pola makan. Banyak sekali kita temui misalnya makanan yang enak dan gurih itu apa namanya yang di depan rumah sakit itu, di depan rumah sekolah-sekolah biasanya kan gitu. Padahal itu faktor utamanya faktor penyebab hipertensi karena banyak MSG ya, Betul. banyak micinnya menyebabkan dari Seblak, hipertensi. Dok, sekarang aduh, Ada junk food ya, cilok, cimol, semua aci aja ya pemirsa tuh. Itu memang enak tapi jangka panjangnya. Kemudian hati-hati dengan minuman penyegar. Ada beberapa pasien yang menjalani cuci darah karena sering minum penyegar. Konsumsi rutin ya konsumsi minuman. rutin karena capek. Ya kalau capek istirahat gitu Iya, ya. minuman-minuman kesehatan katanya gitu ya. Ternyata capek minum itu seger lagi, olahraga lagi. Jadi melakukan kegiatan lagi ya. Akhirnya ginjalnya yang tidak kuat gitu ya. Baik ya. Waduh, jadi sekarang penyakit ginjal ini bukan hanya diderita oleh para lansia ya. Kalau dulu kita tahu bahwa penyakit-penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes itu banyaknya di kelompok umur 60 tahun ke atas, di kakek nenek kita, bahkan sampai yang sekarang yang di ujungnya dua penyakit ini yaitu penyakit ginjal sampai ke gagal ginjal itu sudah trennya bergeser ke usia-usia produktif. Produktif itu di antara 30 sampai 50 tahun lah ya, Dok ya. Bahkan anak-anak pun ada yang sudah mendapatkan terapi cuci darah, pengganti ginjal ya, Dok. Nah, itu sebenarnya kan agak tahapannya lumayan panjang ya, Dok. Dari yang penyakit ginjal tanpa cuci darah sampai penyakit ginjal dengan cuci darah atau hemodialisa ini, Dok. Atau ada yang bisa menyebabkan langsung sesegera mungkin dia terjadi gagal ginjal dan harus mendapatkan terapi pengganti ginjal. Seperti apa, Dok? Jadi kalau ini bicara masalah penyebab ya. Iya. Jadi penyebab bisa akut, bisa yang kronik. Ya. Kalau penyebab kronik atau memang berjalan terus pelan-pelan akhirnya ginjalnya rusak ya seperti diabetes, kemudian hipertensi, infeksi autoimun dan sebagainya. Sedangkan yang akut tiba-tiba biasanya karena faktor-faktor tadi misalnya keracunan, misalnya minum alkohol, misalnya atau narkoba, kemudian trauma misalnya atau infeksi yang tiba-tiba kita bisa saja menyebabkan itu. Lalu kesalahan makan, misalnya beberapa saat itu ada makan jengkol, kejengkolan. Kejengkolan ya, ada ya. Berarti itu benar secara medis ya, Dok ya? Iya, karena kejengkolan akan menyebabkan gagal ginjal secara mendadak tadi. Tiba-tiba malamnya masih bagus, paginya sudah masuk rumah sakit. Mulai apa, Dok, gejala retensi urin ya? Nyeri atau gimana, Dok? Bukan retensi, kalau retensi itu diproduksi urinnya. Kali ini nggak ada produksi urin. Baik. Jadi sudah perutnya sakit, nggak bisa kencing. Biasanya itu keluarnya. Terus akhirnya datang ke rumah sakit, kena keracunan kejengkolan. Setelah diatasi juga baik. Kandungan apa sih, Dok, dari jengkol? Ini kan jengkol kayaknya orang Pontianak nih ya, bulan Ramadan ini juga kayaknya sering masuk ke dalam menu berbukanya gitu ya, Dok, ya, rendang jengkol, semua yang serba jengkol gitu ya. Nah, ini sebenarnya zat apa dari jengkol ini yang menyebabkan itu tadi, Dok, terjadi sampai akhirnya masalah di ginjal? Iya. Mudahnya sebut aja asam jengkolat. Asam jengkolat, asam jengkolat. Dia akan membuat kristal-kristal yang akan mengendap di ginjal, menyebabkan ginjalnya sumbat dan rusak. Makanya kalau saya guyon sama pasien itu, enak jengkol, enak. Ada yang enak yang lain selain jengkol ada enggak? Kan enggak keren.
cuci darah gara-gara makan jengkol. Makan jengkol. Jadi gitu, hati-hati. Silakan makan jengkol tapi masaknya yang benar, kan Masaknya pengolahannya yang benar. Dan dalam jumlah yang cukup yang aja, cukup, jangan iya. berlebihan ya dok ya. Jadi gitu ya. wakulu wasrobu wala tasrifu. Nggak usah berlebih-lebihan. Nggak Karena usah seneng lalu berlebihan. makan banyak kan. Banyak karena lagi musimnya kali ya gitu ya. Terus makannya waduh gitu ya. Kelewat batas akhirnya tadi terjadilah kejengkolan tadi karena asam jengkolatnya udah nggak keren banget sebenarnya ini ya. Tapi dok kalau untuk penderita penyakit ginjal ini yang kronis maupun yang akut ini, dua-duanya ini tingkat keparahannya itu yang mana dok? Tingkat fatalitasnya yang paling tinggi itu yang mana dokter? Kecepatan penanganan ya. Oh, oke, Iya. jadi tergantung lagi ke Iya, kecepatan penanganan ya. Kondisi akut kalau tidak ditangani dengan cepat, dengan baik dan tepat itu akan menjadi kronik. Ya. Baik, Nah, setelah jadi kronik akan jadi beberapa komplikasi. baik. Kalau komplikasi tidak cepat ditangani akan jadi kefatalan buat penderitanya. Gitu. Jadi ketika merasa ada gangguan ginjal, misalnya kencingnya sudah sedikit, kencingnya berbusa, kemudian bangun pagi mata bengkak-bengkak, kaki bengkak, hipertensi kok nggak mau turun-turun, berarti itu kita waspada. Wah jangan-jangan ada masalah di ginjal. Nah, cepat-cepat aja diperiksakan apakah benar ada gangguan ginjal. Baik. Karena tadi saya sebutkan kecepatan penanganan itulah yang akan mencegah kefatalan. dari Kefatalan. penyakit, ya. Baik ya. Nah, sampai saat ini memang terapi pengganti ginjal itu yang paling bukan paling canggih ya dok ya, maksudnya yang paling lazim dilakukan di Indonesia itu masih hemodialisa ya dok ya? Atau ada terapi pengganti ginjal lainnya? Cangkok, transplantasi ginjal atau segala macamnya sudah dilakukan baik? Jadi ketika seorang pasien atau penderita dinyatakan menderita gagal ginjal terminal, biasanya diberikan terapi pengganti ginjal. Ya kan, karena ginjal sudah nggak berfungsi dengan baik, makanya diberi terapi pengganti ginjal. Nah, terapi pengganti ginjal itu ada 3 macam. Yang paling ideal memang cangkok ginjal. Yang kedua, cuci perut atau Ada CAPD ya, cuci perut. peritoneal Baik. dialisis. Kemudian yang ketiga hemodialisis. Nah, ketiga-tiganya itu bisa dilakukan di Indonesia. Baik. Dan itu merupakan terapi pengganti ginjal yang sampai saat ini diyakini terbukti bisa memperbaiki kualitas hidup. Baik. Artinya apa? Saya sampaikan karena banyak sekali nanti berita-berita, oh minum obat ini ginjal tidak jadi cuci darah. Penderita yang cuci darah menjadi sembuh, itu banyak sekali. Padahal ya. tidak ada buktikan masalah Baik. itu. Nah, tadi itu, ya antara 3 hal tersebut, yang paling mudah dilakukan hemodialisis. Kan tinggal datang ke rumah sakit, ketemu orang banyak, tinggal baring, dikerjakan oleh petugas. Sehingga ya tinggal nyamannya saja. Baik. Walaupun sebenarnya di antara 3 hal tadi yang paling bawah keunggulannya hemodialisa itu ya. hemodialisis. Yang pertama kan cangkok. Namanya juga cangkok diganti ginjal baru kan. CAPD bisa mandiri, AB-nya bagus, tekanan darahnya bagus, nutrisi lebih bagus. Kemudian yang baru hemodialisis. Itu yang menjadi pilihan. Tapi secara kenyamanan mungkin pasien merasa HD ya sudah tinggal datang. Itu emang nggak ada efek samping dok? Banyak seperti efek samping ya dok untuk HD ini. HD banyak sekali efek sampingnya. Yang paling mudah misalnya penularan penyakit. Betul ya sekali, kan? ya. Karena ketemu orang banyak. Ya, misalnya zaman COVID HD tidak menguntungkan. Baik. Karena COVID banyak menular. Kemudian pertukaran alat-alat itu kan mungkin bisa saja menularkan penyakit. Lalu prosesnya sendiri kalau kondisi tidak bagus, tensinya bisa turun, tekanan darah bisa turun, pasien bisa kram, bahkan bisa meninggal secara mendadak waktu dilakukan hemodialisis. Gitu. Jadi resikonya banyak. Resikonya banyak ya. Tapi memang yang masih terjangkau sampai saat ini memang di HD ya dok ya, hemodialisa ya. Tapi walaupun begitu saya sampaikan, nggak usah takut. Nggak usah takut kalau didiagnosis, oh Anda harus hemodialisis. Karena biasanya itu menjadi takut, waduh dok, jadi parno ya, ya jadi kan, mikir gitu. macam-macam. Karena untuk mencegah komplikasi tersebut, itu ada beberapa teknik yang dilakukan oleh para petugas agar komplikasi tidak terjadi. Jadi artinya apa? Artinya walaupun menjalani hemodialisis, tapi tetap terjaga survival kehidupannya, tetap kualitas hidupnya tetap terjaga. Jadi nggak usah takut. Waduh ini umur saya nggak panjang kan gitu. Seolah-olah begitu. Sebagai gambaran nih, ada pasien hemodialisis yang sudah lebih dari 25 tahun ada. Jadi artinya di Sudarso
ada yang lebih 15 tahun. Menjalani HD itu sudah lebih dari 15 tahun. Ya. Oke. Jadi artinya nggak usah takut. Misalnya ada keluarga atau kenalan yang didiagnosa gagal ginjal dan diharuskan untuk menjalani terapi hemodialisa ya dok. Ya. Jadi don't worry, be happy ya. Bisa kualitas hidupnya itu dipertahankan, bisa tetap produktif ya dok. Ya nggak usah mikir macam-macam. Takutnya malah imunnya drop, malah muncul komplikasi atau efek samping yang tidak kita harapkan dari hemodialisa ini ya. Memang di mana-mana pemirsa penyesalan itu datang belakangan ya. Baiknya sih, nah dari sekarang memang kita harus cegah ya. Sudah ada itu, mencegah lebih baik daripada mengobati dari segi apapun ya. Baik dari segi fisik, mentalnya kita, bahkan kantongnya kita pemirsa. Karena lebih murah mencegah daripada mengobati. Mungkin sekarang sih di cover BPJS ngerasa, aman nih, HD seminggu mau 2 kali juga nggak perlu keluar duit apapun. Tapi itu kan jadi beban negara ya. Karena BPJS ini juga kita kan masih subsidi silang, gotong royong dari yang sehat, mensubsidi atau membantu yang sedang sakit gitu ya dok ya. Nah, apa dok mau ditambahkan ya? Beban negara, sebenarnya bukan hanya beban negara, beban buat penderita sendiri. Sebagai gambaran, yang ada pasien yang rumahnya jauh, rumahnya jauh dari Vaskes untuk HD-nya ya. Jadi anggap aja yang di Sudarso ada yang dari mana tuh Pinyo ke sana lagi. Perjalanan harus sewa mobil, harus bawa keluarga kan, kemudian di jalan harus ada akomodasi dan sebagainya. Akhirnya kalau dihitung-hitung itu harganya lebih mahal daripada HD-nya sendiri. Jadi memang BPJS menolong, tapi bukan berarti biaya-biaya lainnya ya, biaya pendampingnya ada. juga harus dipertimbangkan ya. Makanya lebih bagus tadi mencegah daripada mengobati. Jadi, walaupun dibayar BPJS tetap aja mahal. Tetap aja mahal. Ya. Baik, ada biaya-biaya lain yang memang harus kita persiapkan ya. Oke pemirsa, agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari atau penyesalan datangnya terakhir, kita mau minta dulu nih tips ataupun ini sebagai closing statement dari Dr. Sony kali ini terkait tadi beberapa penyakit yang sudah disinggung agar nanti salah satunya ibadah puasa kita tetap lancar ya, menjalankan puasa tetap sehat, namun di luar bulan puasa pun kondisi kesehatan kita tetap terjaga. Boleh dokter? Ini beberapa tips yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang satu, cek kesehatan secara rutin ya, cek kesehatan. Jadi cek saja rutin, tidak apa-apa. Walaupun ternyata kalau di survei itu petugas kesehatan itu yang paling malas periksa kesehatan. Coba cek kesehatan lagi. Kemudian enyahkan asap rokok. Kemudian rajin berolahraga, terus hindari diet stres, seimbang, diet seimbang dan hindari stres. Bersyukur, insya Allah tidak stres. Baik ya. Itu tadi udah disinggung nih sama Dr. Sony. Itu singkatannya cerdik pemirsa. Bener ya dok ya? Ya. C-nya cek kesehatan berkala, E-nya enyahkan asap rokok. Artinya pasif aktif tetap saja jauhi dari asap rokok ya. R-nya rutin berolahraga, D-nya diet yang seimbang, I-nya istirahat yang cukup, K-nya kelola stres. Waduh, harus cerdik nih. Kalau tidak mau tadi menyesal di kemudian hari atau tidak mau nanti kantongnya jadi jebol gara-gara muncul berbagai macam penyakit ya. Oke, cerdik juga harus di bulan Ramadan ini ya, supaya tadi ibadah puasanya berjalan lancar ya, tetap sehat sampai di akhir Ramadan. Baik, Dr. Sony, terima kasih banyak ilmunya. Hari ini nih pas banget nih kalau tayang di bulan puasa nih, waduh, dapat ilmu kesehatannya iya, dapat tausiah Ramadannya juga iya ya. Mudah-mudahan kita diberikan pahala yang berlipat-lipat ganda pemirsa, khususnya buat Anda umat muslim yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Terima kasih sekali lagi Dr. Sony. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam tema berikutnya yang jauh lebih menarik. Baik pemirsa, dengan demikian berakhir sudah acara Hidup Sehat kita kali ini. Saya Dr. Gigi Lisa dan seluruh kru TVRI Kalimantan Barat mengucapkan terima kasih dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.